Ya, jadi kali ini saya sudah di Mahkamah Konstitusi karena mau daftar perkara. Jadi sekalianlah kita bikin konten untuk menjelaskan kalau mau daftar perkara tuh tahapannya apa-apa aja gitu ya. Jadi mulai dari pertama masuk sampai nanti ke pendaftaran perkara apa yang harus dilakukan ketika teman-teman ingin mendaftar perkara. Yuk ikut. Nah, pertama-tama sebelum masuk kita peduli lindungi dulu seperti biasa ya. Nah, setelah cek peduli lindungi baru kita tes pemeriksaan tas. Setelah pemeriksaan tas baru kita ke front office untuk pendataan pemohon. Siap, Pak. Mau mendaftar perkara. Oh iya. Nah, baru di fingerprint baru setelah kita ngambil NUP ya. Oh, sterilisasi dulu. Nah, setelah ini kita sterilisasi berkas. Ya, 5 menit kita ngambil NUP dulu ya, ngambil NUP. Nah, kita PUU. Setelah ini kita tunggu ya, Bang. Oke. Untuk nunggunya di sini nih, nunggunya nih. Oh, di sana juga bisa. Di sana juga bisa, di situ juga bisa. Nah, atau juga bisa di sini nih kalau mau nih deket sama penerima permohonan. Nah, di sini guys, kita bisa nunggu di sini. Tadi udah ada 4 tempat ya. 4 tempat sebelah sana sama ujung sama di sini. Kalau di sini lebih enak karena kita deket sama bagian penerima permohonan. Jadi kalau berkas yang sedang disterilisasi selesai, itu sudah bisa langsung kita ambil, langsung kita daftarkan. Jadi lebih dekat, dan untuk koordinasi ke bagian pengamanan juga security juga lebih cepat. Kalau mau dipanggil atau apa itu dapat informasi lebih cepat gitu. Nah, tadi ini udah diambil dari mesin sterilisasi, dikasih stiker warna hijau, artinya sudah steril untuk nanti didaftarkan ke
bagian penerima perkara. Dan di sini juga disiapkan fasilitas untuk disabel. Jadi kalau ada pemohon atau tamu yang disabel itu sudah bisa menggunakan kursi roda, tongkat untuk membantu sama penyangga ya jalan. Nah, sekarang kita daftar perkara yuk. Nah, karena lagi ngantri, jadi karena ada pemohon lain yang sedang mendaftar, jadi kita ngantri dulu. Proses untuk pendaftaran sih nggak terlalu lama sih ya. Selama berkas kita lengkap itu ya sudah tinggal daftar aja, diregistrasi sama pihak penerima perkara. Ada Pak Samsudin sama Mbak Nuzul. Nah sekarang karena sudah ada loketnya sudah buka, yang antri tadi sudah selesai, jadi kita sekarang mau daftar perkara, diterima sama Ibu Nuzul. Ini kita ngisi kartu penerimaan berkas. Nah, jadi berkas kita kasih ke bagian penerima perkara, baru setelah itu kita disuruh ngisi kartu penerimaan berkas. Nah, ini berkasnya. Nah, ini kita mesti ngisi ya. Jadi diisi dulu data-datanya, baru nanti diserahkan ke bagian penerimaan perkara. Jadi kita cek dulu, tadi disuruh sama Mbak Nuzul cek halaman sama kelengkapannya, baru setelah itu kita serahkan. Ini udah lengkap 20 halaman. Nah, setelah kita ngisi data, nanti kita tinggal menunggu dari Mbak Nuzul untuk meregistrasi ya pendaftaran perkara. Begitu juga untuk perbaikan juga sama. Kalau memasukkan permohonan itu kita cukup membawa permohonan asli sama alat bukti asli, nanti tinggal diserahkan. Tapi kalau untuk perbaikan permohonan itu bisa menyerahkan kalau tidak ada bukti tambahan, maka cukup menyerahkan naskah asli perbaikan permohonan gitu. Nah, nanti kita bisa coba nanya apa aja sih yang dicek ya untuk dapat diterima pendaftaran permohonan kita gitu. Ya, ada 2 lagi berkas, jadi tiga berkas tanda terima yang harus kita tanda tangani. Setelah kita tanda tangani nanti akan di-stempel oleh bagian penerima perkara, itu tandanya berarti sudah selesai ya, sudah lengkap berkas-berkasnya. Nah, jadi setelah mendaftarkan perkara itu baru kita mengirimkan soft copy ke email yang nanti akan diberikan. Jadi soft copy itu dikirim by email setelah pendaftaran hard copy-nya masuk ke bagian penerima perkara. Nah, setelah data di input nanti akan keluar begini nih, tanda terima.
pengujian material, baru nanti kita cek dulu kalau udah nggak ada yang salah baru ditandatangani. Kalau udah selesai baru kita akan terima begini nih. Ini udah lengkap, ada apa namanya, stempelnya sudah di stempel, artinya semua sudah lengkap berkas-berkasnya, tidak ada yang kurang. Tapi kalaupun ada yang kurang biasanya di sini dikasih catatan nih di keterangannya gitu. Nah, nanti kita coba lebih lengkap nanya sama Pak Samsudin terkait dengan proses pendaftaran perkara. Selama ini banyak yang nanya kalau mau daftar itu gimana. Mau nanya dikit nih Pak Samsudin, apa sih yang harus disiapkan untuk misalkan ada pemohon datang lalu kemudian berkasnya ada yang kurang. Nah, dari penerimaan perkara ini langsung menolak atau memberikan informasi atau bagaimana Pak? Ya, kalau dalam konteks pertanyaan itu ya yang pertama adalah yang dilakukan, kami tidak boleh menolak perkara. Satu. Lalu kalau berkasnya kurang, kami akan kasih tahu di mana kurangnya, tolong dilengkapi gitu. Hal-hal yang sifatnya terkait dengan dokumen atau berkas tadi yang diajukan. Berarti itu kalau kurang maka diberikan informasi ya, apa-apanya sih kurang ya. Nah, kalau seandainya belum mau daftar tapi untuk meminta informasi, tetap dilayani nggak Pak? Oh, kami terbuka, sangat terbuka. Silakan, misalnya ada yang datang ingin mengajukan permohonan tapi kayaknya masih merasa belum yakin, kami akan kasih masukan konsultasi. Nanti konsultasi juga dimungkinkan Pak ya? Sangat dimungkinkan, Pak Victor ya. Ya Pak Victor. Pak Samsudin, kalau ada pemohon datang, terus biasanya kan ada salah-salah tuh. Nah, biasanya kalau pengalaman yang selama ini di bagian mana sih yang suka salah pemohon itu? Biasanya itu kecil, relatif ya, yang salah yang di mana gitu maksudnya. Ini dibagi dua nih, ada yang permohonan yang benar-benar baru atau permohonan yang sudah lama. Pemohon ya, maksud saya pemohon bukan permohonan. Pemohon yang baru biasanya ada dua lagi nih, ada yang mengikuti melihat dari website misalnya permohonan yang sudah ada yang tidak melihat sama sekali. Nah, inilah yang agak repot, terutama melihat, karena biasanya di MK itu sebetulnya cuma ada 4 hal yang harus dipenuhi sebagai syarat formil permohonan, yaitu identitas para pihak, kewenangan mahkamah, lalu kedudukan hukum, posita dan petitum. Bukan 4 ya, 5 berarti ya. Iya. Nah, biasanya yang tadi pemohon yang baru dan tidak melihat sama sekali, kemungkinan sekali gitu ya kan, kelima hal tadi ya ada yang hilang satu sama lain gitu. Dan itu tetap diterima atau suruh diperbaiki dulu? Kami arahkan untuk diperbaiki dulu setelah konsultasi. Hanya masalahnya pemohon itu langsung mengajukan ke permohonan online. Jadi kami tidak sama sekali. Walaupun menurut PMK 2 tahun 2021, pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya wajib. Tapi kadang-kadang ada pemohon yang sendiri, mungkin karena letaknya di luar daerah atau masih di Jakarta, online. Nah, itu tidak mengajukan, ya sedikit konsultasi ke kami, langsung mengajukan. Itu yang biasa potensi kesalahannya banyak. Berarti kalau yang seperti itu langsung disidangkan nanti ya, berarti ya, baru nanti diperbaiki di persidangan gitu ya? Di salah satunya di pasal 14 ada konfirmasi dari kami yang menyatakan bahwa apakah permohonan ini mau dilengkapi atau enggak. Dan kita biasanya memberikan semacam akta bahwa ini ada kekurangan lengkapan berkas, atau secara material ada hal-hal misalnya di dalam kurang misalnya kewenangan mahkamah atau kedudukan hukum yang tidak dia sampaikan.
kami akan kasih tahu. Nah, karena ini sifatnya saran, bisa diterima bisa enggak gitu kan, ya tergantung pemohonnya. Langsung aja Pak gitu. Nanti kalau misalkan tidak ditindaklanjuti oleh pemohon, ya udah itu apa adanya yang diajukan ke persidangan. Makanya seringkali di persidangan tuh banyak ya yang permohonan masih tidak sesuai dengan format bakunya ya Pak ya. Pak Samsudin, makasih banyak. Ya, ada tambahan sih sebenarnya dalam hal pendaftaran. Itu yang harus diperhatikan, antara lain kalau menggunakan kuasa hukum itu harus online dulu. Jadi teman-teman bisa buka di website Mahkamah Konstitusi, nanti bisa lihat di deskripsinya. Itu kalau menggunakan kuasa hukum wajib online. Baru nanti setelah online diisi data-datanya, baru kemudian bisa mendaftarkan secara offline. Tapi kalau untuk pemohon yang tidak menggunakan kuasa hukum itu bisa langsung datang ke Mahkamah Konstitusi. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Samsudin, kalau ada hal-hal yang belum dimengerti atau yang masih kurang yakin, maka bisa berkonsultasi dulu ke bagian penerima perkara. Ya, jadi layanan yang diberikan Mahkamah Konstitusi bisa dikatakan udah sangat lengkap ya, baik dari sisi fasilitas ataupun pelayanannya. Bahkan kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu untuk menyempurnakan permohonan sebelum didaftarkan gitu ya. Tapi kalau misalkan pemohonnya itu sudah diberitahu tapi tetap masih bertahan, ya itu yang dimasukkan ke dalam persidangan, dan nanti pasti juga akan mendapatkan koreksi dari hakim panel gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftar perkara di Mahkamah Konstitusi. Jadi supaya bisa melihat panduan-panduan di YouTube kita, dan untuk selanjutnya tetap terus ikuti karena akan banyak konten-konten yang akan kami bikin untuk memberikan edukasi kepada teman-teman bagaimana sih beracara di Mahkamah Konstitusi, caranya bagaimana, lalu harus seperti apa. Nah, itu semua kita akan ulas satu persatu ya di YouTube channel kami.